Setelah kemarin kita ngebahas soal gangster Asia paling gila, dan setelah gue research lagi, ternyata masih ada beberapa lainnya yang juga nggak kalah bobrok kelakuannya. Kalau kalian belum tonton video yang kemarin, gue saranin coba tonton dulu ya, biar ada tolak ukurnya dan bisa ngebandingin sama list yang di sini. Oke, tanpa banyak ngomong lagi, langsung aja kita mulai videonya. Geng 04. Geng ini adalah the OGs dari dunia kriminal Malaysia. Mungkin lu dengernya agak aneh ya, cuman emang ini doang yang gue tahu. Ada geng yang namanya tuh pakai angka. Dan kagak gitu, ini bukan kode promo atau diskon belanja, tapi emang geng beneran yang dulunya tuh eksis banget dan terlibat dalam segala macam aktivitas kriminal yang bisa lu bayangin. Coba kita flashback deh ke tahun 90-an. Di saat rambut belah tengah itu masih jadi tren. Geng 04 ini tuh muncul di tengah kota-kota urban kayak Kuala Lumpur. Geng ini tuh awalnya mungkin cuma kumpulan orang-orang yang seneng nongkrong sambil bikin onar. Tapi lama-lama mereka tuh jadi punya struktur dan hierarki. Serius dah, kayak startup bre bentukannya kalau lu bayangin. Tapi bedanya mereka tuh bukan bikin aplikasi, mereka jual ya aktivitas ilegal. Nama mereka 04 itu juga gak sembarangan, itu diambil dari nomor keanggotaannya yang mungkin bikin mereka tuh ngerasa lebih resmi dan eksklusif. Kayak masuk ekskul gitu, cuman ini isinya kriminal kegiatan-kegiatannya. Kalau lu pengen tahu soal aktivitas mereka, wah luas banget dah. Mereka itu multi talenta bre dalam hal kriminal. Pemerasan, gas. Narkoboy, gas. Dari meds sampai jenis obat-obatan terlarang lainnya udah jadi barang dagangan harian mereka. Gak cuman itu, pencurian dan perampokan itu udah kayak part-time-nya mereka. Termasuk begal kendaraan orang atau rumah yang apesnya itu lagi gak ada pengamanan. Judi ilegal juga mereka gas. Geng 04 ini juga jadi bandar buat segala jenis taruhan yang bisa lu bayangin. Seluas itu sampai-sampai lu jangan kaget kalau mereka tuh buka klub e-sport judi gitu ya. Untuk sekarang yang bikin mereka dikenal banget ya pastinya terkait kekerasan. Bagi mereka tuh gak ada yang namanya istilah damai di kamus mereka. Bentrokan antar geng itu udah jadi tontonan wajib di jalanan. Kalau misal lu lagi di Malaysia, mungkin lu bisa ngebayangin gitu kalau misal lu lagi beli nasi lemak di kedai Uncle Mutu, tiba-tiba ada bentrokan geng di belakang lu, pakai senjata tajam dan juga senjata api. Ini tuh bukan adegan film, tapi emang realita di beberapa tempat waktu itu. Mereka juga gak segan-segan main taktik teror. Kalau ada yang melanggar aturan, ancaman pembunuhan tuh udah jadi SOP buat mereka. Nyulik orang buat minta tebusan juga udah jadi hal yang sering mereka lakuin. Dan jangan heran kalau beberapa penyanderaan tuh malah berakhir tragis. Ya namanya juga gangster, solusi buat mereka pasti selalu diakhirin kekerasan kan. Nah sekarang gimana kabarnya geng 04 ini? Jelas, mereka gak seliar dulu. Pemerintah Malaysia udah mulai beneran serius buat ngebasmi geng-geng semacam ini. Para aparat di sana juga udah makin galak. Banyak anggota yang udah ditangkap atau bahkan diadili. Dan hasilnya, ya jumlah anggota dan pengaruh mereka jadi berkurang jauh. Cuman seperti yang udah bisa lo tebak, mereka nggak bener-bener hilang. Mereka tuh beradaptasi. Beberapa dari mereka mulai ganti karir ke bisnis legal. Tapi jangan senang dulu, banyak dari mereka yang walau punya bisnis legal tetap masih main belakang. Jadi kalau lu lihat dari luarnya tuh kelihatan jualan pisang goreng, di dalamnya mungkin masih nyeludupin barang haram gitu. Dan yang menurut gua lucu, di beberapa tempat mereka ini malah dianggap pelindung sama warga, kayak sosok pahlawan gitu. Karena emang gak sedikit masyarakat lokal yang lebih percaya sama geng ini daripada sama aparat hukum. Ya jelas ironis sih, tapi ya gitulah, kadang keadilan bisa terasa lebih nyata dari mereka yang justru beroperasi di pinggiran atau jurang hukum. Jadi meskipun geng 04 ini udah gak sekuat dulu, mereka masih ada dan masih jadi ancaman di beberapa wilayah Malaysia. Ini tentunya jadi tantangan buat pemerintah di sana. Gak cuman buat nangkepin orang, tapi juga buat benerin sistem sosial dan ekonomi, biar orang-orang tuh gak tergoda buat masuk ke dunia geng kayak gini. Kalau enggak, ya lingkaran setan ini bakal terus muter gitu kan. Soilemes Gang. Kalau misal kita coba terbang ke Turki, di situ ada yang namanya Soilemes Gang. Ini geng yang sempet ramai banget jadi headline di 90-an dan awal 2000-an. Jadi ceritanya geng ini tuh didiriin di Istanbul, di mana kota yang terkenal romantis, tapi ternyata juga jadi sarang para penjahat high profile. Kenapa namanya Soilemes? Ya karena nama bosnya Faisal Soilemes. Simple. Nggak ada branding berlebihan kayak perusahaan-perusahaan startup. Mereka langsung gaspol aja. Dan kalau lu penasaran apa bisnis utamanya, tentunya bukan jualan kebab ya walaupun orang Turki, tapi lagi-lagi narkoboy.
Mereka tuh udah punya jaringan gede yang main heroin dan barang-barang terlarang lainnya, yang bikin dunia kriminal mereka berkembang kayak franchise junk food. Tapi nggak cuman itu, mereka juga hobi memeras. Dan bukan peras keringet ya, tapi peras duit orang lewat ancaman kekerasan. Kalau lu punya toko di sekitar mereka, bisa-bisa dipalakin. Dan kalau nolak, ya jangan kaget kalau ada yang datang malam-malam bawa parang ke rumah lo. Dan kalau misal kita ngomongin soal kekerasan yang dilakuin geng ini, jangan ditanya dah. Ini geng tuh udah kayak paket lengkap, bre. Narkoboy ada, pemerasan juga gas, terus tambah bos nus jasa penggame overan orang. Kalau misal ada yang dianggap musuh atau ancaman, nggak pakai basa-basi, langsung disingkirin. Dan bukan cuma dengan cara halus kayak debat di Twitter, tapi mereka pakai cara yang jauh lebih frontal. Bayangin, bentrokan bersenjata di jalan-jalan Istanbul waktu dulu. Itu udah kayak di film-film, bre. Karena emang sering banget ada yang namanya perang geng. Dan ya jadinya korban jiwa di sana tuh udah kayak statistik harian doang. Mereka tuh juga punya yang namanya kode kehormatan, dan itu lumayan kejam. Kalau misal ada pengkhianat di internal mereka, itu udah pasti gak bakal panjang umur. Kalau misal lu udah ketahuan sekali aja main belakang, ya tinggal nunggu aja kapan tanggal eksekusi lu. Tapi kalau misal ngomongin di zaman modern sekarang, nasib geng ini tuh udah gak segarang dulu. Pemerintah Turki udah bikin operasi besar-besaran buat ngebasmi geng kriminal, termasuk Soylemes ini. Anggotanya banyak yang diciduk, jaringan mereka juga udah mulai retak. Dan ya jadinya geng ini tuh mulai berkurang kekuatannya. Tapi kayak dalam segala bentuk kriminalitas, mereka tuh gak bener-bener hilang, cuman lagi-lagi beradaptasi. Beberapa dari mereka sekarang nyoba main legal, sama kayak geng-geng sebelumnya. Walaupun itu cuma di atas kertas doang, kayak banyak gitu anggotanya tuh yang buka usaha atau bisnis kecil-kecilan. Tapi ya tetap aja di belakang layar tuh masih ada yang main kotor. Mereka tuh dari niatnya emang pengen tetap eksis, tapi pinter-pinter nyoba untuk ngeblend biar nggak diciduk polisi. Terus sama juga kayak di Malaysia, di beberapa wilayah tuh mereka ini malah dipandang sebagai pelindung oleh beberapa orang. Itu karena di beberapa momen seringnya ya aparat hukum tuh nggak bisa diandelin, dan ya otomatis warga lebih milih dilindungin sama geng kriminal yang seenggaknya hadir gitu di situ, daripada nunggu bantuan resmi yang seringnya tuh nggak nongol-nongol. Meskipun Soylemes geng ini tuh udah nggak sekuat dulu, mereka masih jadi ancaman di beberapa tempat. Nggak gampang buat ngilangin pengaruh mereka. Apalagi di tengah masyarakat yang kadang tuh masih lebih percaya geng daripada pemerintah. Jadi ini tuh bukan cuma soal ngebasmi geng, tapi juga soal ngebenerin ekonomi dan sosial serta struktur dari aparat hukumnya, biar orang-orang tuh bisa dan lebih tertarik buat milih jalan yang ya legal sesuai hukum. Bamboo Union. Kalau kita mau ngomongin soal Bamboo Union, singkatnya ini emang geng yang paling lama ada di Taiwan. Karena kalau di Taiwan kesannya nih geng-geng ini tuh udah kayak legenda hidup gitu dalam dunia kriminal. Di balik segala gemerlapnya, seperti pada geng-geng lainnya, pastinya ada cerita-cerita dari geng ini tuh yang udah eksis sejak lama banget. Jadi kira-kira tuh mereka muncul di akhir 1970-an. Tapi kalau kita telusurin lebih jauh, benih-benihnya tuh udah ada sejak tahun 1950-an. Nah, kenapa namanya Bamboo Union? Bambu kan kuat tuh ya, tahan banting. Jadi ya mungkin itu filosofi mereka. Mereka pengen jadi yang paling kuat di dunia yang gak bener ini. Awalnya mereka cuma sekumpulan pemuda iseng yang coba-coba main kriminal-kriminalan receh gitu di Taipei. Lama-lama makin banyak tuh pengikutnya, dan jadilah salah satu geng paling ditakutin di Taiwan. Nah, yang bikin mereka lebih ganas itu karena mereka tuh gak cuma main di lokal doang. Geng ini tuh punya koneksi ke Triad di Tiongkok, karena kan emang pecahan dari Cina ya Taiwan ini. Jadi mereka tuh kayak punya backupan abang-abangannya gitu. Untuk aktivitas kriminal yang mereka lakuin gak lebih dari geng-geng yang lain. Hal kriminal favorit mereka sendiri itu adalah perdagangan narkoboy. Ya emang gak heran juga gitu kan. Karena bagi orang sana mereka tuh udah kayak toko serba ada buat barang-barang ilegal. Mulai dari heroin sampai meth. Jaringannya juga gak cuma di Taiwan lagi kan, tapi sampai ke luar negeri. Pemerasan pun juga udah jadi rutin sehari-hari yang mereka lakuin. Kayak kelakuan mereka tuh kira-kira nih mereka bakal langsung datang aja gitu ke toko atau restoran baru. Terus ngomong gitu, lu semua pada mau bayar pajak keamanan atau toko lu kena masalah. Frontal banget kan. Terus hal kriminal favorit mereka lainnya itu adalah hobi judi ilegal. Lu pikir cuma orang-orang biasa yang doyan judi bola atau main poker? Jelas kagak dong. Yang ini istilahnya kalau di sana tuh udah kayak underground kasinonya. Yang kalah sama mereka langsung siap-siap aja gitu dipalak dengan jumlah yang kagak ngotak. Dan kalau ada yang ngeganggu bisnis atau main-main sama kepuasan mereka, ya itu mah tinggal pamit aja dah sama dunia. Nggak bakal panjang gitu umur lo. Karena buat mereka pembunuhan itu jadi salah satu solusi paling gampang. Selain itu mereka juga doyan banget main di bidang pencurian kendaraan dan perampokan bersenjata. Misal mobil lu tiba-tiba hilang di parkiran nih, nah itu tuh
mungkin aja lagi disewa sama mereka, cuman disewanya permanen gitu ya. Selain itu kelakuan mereka yang brutal juga kelihatan dari kelakuan mereka yang sering banget terlibat bentrokan sama geng rival. Alasan gue bilang ngeri karena mereka nggak sekedar main perang sarung sama geng lawan, tapi pakai katana sama pistol. Mereka tuh gak ragu-ragu buat bikin jalanan jadi kayak arena gladiator. Dan kalau misal kita ngomongin soal kekuasaan, mereka ini tuh lumayan strict gitu ya, atau biasanya tuh dianggap tukang intimidasi gitu kalau di Taiwan. Taktik teror ala ancaman pembunuhan atau penyanderaan buat siapa aja yang dianggap musuh itu udah jadi hal biasa buat mereka. Kalau misal kita sedikit ngomongin soal kondisi mereka sekarang, kurang lebihnya sama kayak geng-geng di Asia lain, yaitu mereka emang udah ya nggak seganas dulu gitu. Pemerintah Taiwan tuh kelihatan banget udah makin galak buat ngebasmi geng-geng kriminal kayak gini. Termasuk ya si Bamboo Union ini. Banyak anggota mereka yang ditangkap dan diproses hukum sama aparat. Bahkan beberapa ada yang lewat proses pengadilan dulu gitu. Jumlah anggotanya jadinya juga udah turun drastis banget. Orang-orang di sana tuh udah pada mulai melek. Mereka sadar kalau masuk geng ini tuh lebih banyak ruginya daripada untungnya. Ya kecuali lu pengen hidup lu kagak tenang gitu ya, masuk dah lu sama geng-geng kayak gini. D Company. Kalau kita ngomongin soal D Company, ini tuh ibaratnya kayak geng kriminal yang paling top tier dari India. Kalau lu masih mikir dunia kejahatan tuh cuma diisi sama drama mafia Italia atau kartel Meksiko, nah itu tandanya lu belum kenalan nih sama yang namanya Daud Ibrahim dan gengnya. D Company ini ibaratnya tuh CEO di dunia kriminalnya India. Dan lu tau lah populasi India tuh seluas apa gitu kan. Nah jadi siapa sih Daud Ibrahim ini? Kalau misalnya kita flashback sebentar, lu bisa ngeliat dia tuh sebagai anak muda di tahun 70-an yang gak puas sama hidup biasa aja, terus mutusin buat naik kelas jadi raja kriminal di Mumbai. Jadi emang si Daud ini mutusin buat bangun startup kriminalnya sendiri yang akhirnya tuh jadi super sukses. Walau ya hidupnya kotor ya. Selama tahun 80-an dan 90-an, di company tuh makin besar. Dan bukan cuma gara-gara mereka tuh jago nyari uang, tapi juga karena India waktu itu lagi penuh dengan drama politik dan sosial. Nah di situ tuh Daud dan gengnya ngambil kesempatan buat ekspansi bisnis. Cuman uniknya waktu kerusuhan Mumbai 1992 sampai 1993, Daud tuh sempat kabur ke Pakistan, kayak lagi liburan panjang. Tapi tetap nge-manage gengnya dari jauh. Jadi lu ngebayangin Daud ini tuh kayak sehari-harinya lagi main game GTA, cuman bedanya di dunia nyata. Kayak hidupnya tuh seliar itu gitu. Dia tetap bisa ngontrol gengnya meski jauh dari India. Jadi bisa kita bilang bahkan operasinya itu sampai lintas negara, bre. The Company ini punya portofolio kriminal yang lengkap banget. Mereka nggak cuma jualan narkoboy, mereka tuh di sana udah jadi kayak pusat perbelanjaan heroin gitu buat pasarnya Asia. Terus mereka juga punya layanan perlindungan bisnis, alias ya isinya mah pemerasan. Kalau lo buka usaha di daerah mereka ya siap-siap aja lo bakal dikenain pajak tambahan, biar toko lu nggak tiba-tiba kebakar misterius. Kalau kita singgung dikit soal pembunuhan, itu mah udah jadi bagian ya dari job description-nya mereka. Kelakuan mereka tuh udah biasa untuk nargetin politikus, pengusaha, bahkan jurnalis yang dianggap mereka tuh terlalu cerewet. Dan selain itu mereka juga jago nyuci duit lewat berbagai jalur buat bersihin duit haram mereka, biar kelihatannya mereka dapetin dengan cara yang sah. Dan jangan lupa juga di company ini punya divisi perdagangan senjata mereka. Jadi hitungannya kayak toko senjata ilegal gitu. Kalau mau ngomongin aksi mereka yang paling beringas gitu, itu ada di tahun 1993. Karena di company ini sempat bikin teror di Mumbai dengan serangan bom di beberapa tempat yang nge-game overin lebih dari 200 orang. Gak cukup dengan itu, mereka juga jago dalam urusan penyanderaan buat minta tebusan. Kalau lu nyoba main-main sama mereka, bisa aja besok-besok lu balik tinggal nama doang. Nah buat sekarang ini gimana kabarnya di company? Ya jelas, gak seganas dulu. Pemerintah India udah lumayan keras ngejar mereka. Daud juga sekarang tuh masih main petak umpet sama polisi internasional dan masih belum ketangkep. Gengnya juga masih ada, tapi kekuatan mereka udah menurun. Pemerintah India bahkan dengan kerjasama bareng negara-negara lain itu lagi sibuk ngurangin pengaruh mereka. Tapi yang namanya geng gitu ya, mereka nggak gampang lenyap gitu kan. Masih ada jaringan global yang tersebar di Pakistan, Uni Emirat Arab, sampai bahkan ke beberapa negara Eropa. Jadi ya meskipun sekarang Daud Ibrahim tuh lagi jadi buruan nomor 1, di company masih jadi pemain besar di game kriminal internasional. Mereka bukti kalau kejahatan terorganisir tuh ibaratnya kayak Hydra. Lu potong satu kepala, tumbuh lagi yang baru. Buat ngatasin mereka nggak cuma butuh polisi yang galak, tapi juga kerjasama internasional dan upaya yang lebih luas. Sebenarnya ini juga bisa jadi kritik gitu buat kita semua, karena selama masalah sosial, ekonomi, dan hukum itu nggak bener-bener diatasin, daya tarik dunia kriminal kayak di company itu bakal terus ada. Riyadh. Ini adalah geng kriminal dari Tiongkok yang udah eksis dari zaman kuno. Bayangin aja, ini geng tuh udah ada sejak abad ke-18.
Mereka tuh awalnya dibentuk sebagai organisasi rahasia yang pengen ngusir dinasti Qing dari kekuasaan. Jadi kerjaan mereka tuh kayak agen rahasia gitu dengan misi mulia. Cuma aja misi mereka tuh suka melenceng ke arah yang lebih gelap. Nah, selama abad ke-19 dan awal 20-an, triad ini mulai nyebur ke bisnis ilegal. Mereka tuh mulai jalan sendiri gitu. Mereka jadi raja dalam dunia perjudian, perdagangan opium, dan pemerasan. Lalu setelah Inggris ngambil alih Hong Kong di tahun 1842, mereka pun mulai makin berkuasa. Nah, pas kelar Perang Dunia Kedua tuh, anggota triad sebanyak yang mulai globalisasi dengan pindah ke negara-negara kayak Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Mereka tuh nyoba buat bikin jaringan internasional yang lebih kuat. Triad ini dikenal dengan banyak jaring bisnisnya yang bikin mereka tuh makin kaya, dari perdagangan narkoba sampai perjudian ilegal, yang bikin Las Vegas itu jadi kelihatan lebih jinak. Gak cuman itu, mereka juga punya layanan pemerasan yang bisa bikin para pengusaha lokal jadi stres. Karena ya kalau lo buka restoran dan mereka muncul gitu ya dengan uang perlindungan, ya mau gak mau lo harus ngasih. Kalau udah ngomongin kekerasan, mereka gak main-main. Mereka tuh udah terlibat banyak pembunuhan, terutama kalau ada yang dianggap ngancam kekuasaan mereka. Karena ini tuh bukan sekedar berantem di geng gitu. Mereka sering terlibat dalam baku tembak di tempat umum. Jadi kelihatan gitu ngerinya. Orang-orang juga ya pada takut tuh otomatis. Tapi sekarang situasinya udah berubah, bre. Dengan penegakan hukum yang makin ketat, pemerintah Tiongkok dan negara-negara lain udah mulai beraksi buat ngebongkar triad sini. Banyak anggota yang ditangkap dan pengaruh mereka juga berkurang. Meski mereka masih ada, kekuatan dan anggota mereka tuh makin menyusut. Tapi orang-orang triad itu nggak bodoh. Beberapa dari mereka mulai pivot ke bisnis legal atau ya semi-legal lah minimal. Padahal ya masih nyelipin aktivitas ilegal. Mereka kan emang orang yang udah terbiasa gitu hidup di luar batas. Jadi ngapain repot-repot benerin hidup? Orang udah kaya kok hidup kayak gini. Oke, gitu aja buat video gue kali ini. Sedikit ngebahas aja sih soal gangster Asia yang menurut gue tuh paling paling gak ngotak gitu kelakuannya. Dan gue juga ngebahasnya kan gak terlalu dalam juga ya, kayak cuman permukaannya aja lagi-lagi. Kalau lu mau gue bahas lebih dalam mungkin bisa komen di bawah. Dan kalau lu suka sama video ini ya jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.